Shalom, damai di hati. Damai di hati, kemuliaan bagi Allah. Sangat dibaca. Tadi agak panas sekali sebelum. Atau habis makan jamu jadi suara tiba-tiba. Oke. Bagaimana 1 minggu berjalan? Semua baik-baik saja? Atau ada yang mungkin kenapa-kenapa? Tidak ada? Puji Tuhan, semua masih senyum, masih ada. Semua dalam kebaikan Tuhan, amin. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 11. Apa itu di perjanjian lama kan baru? Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang singkat namun penuh dengan makna. Pasal 11 ayat 4. Sudah semua mendapatkannya? Ya, baca yang keras sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Coba ulang baca lagi baru renungkan lagi. Baca yang keras. 1, 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Tuhan yang sudah tahu nih. Coba. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin? Kita mau memperhatikan angin dia ada di mana? Lihat, kau lihat kan? Coba, kau dulu saja kalau orang mau tidur begini, kita ada lihat satu tempat, satu pandangan saja, satu arah saja dia melihat. Ini orang apa? Tuhan bilang, siapa yang senantiasa itu berulang-ulang atau sekali saja? Hah? Senantiasa berarti sesuatu yang dilakukan ulang-ulang. Memperhatikan angin. Siapa yang sini tiap hari ya pagi siang malam dia cuma perhatikan angin saja, perhatikan orang lain. Tidak akan apa firman Tuhan bilang apa? Tidak akan menabur. Siapa yang senantiasa atau ulang-ulang lihat awan? Coba lihat awan. Tidak akan apa? Menabur itu apa? Coba. Menabur itu dari ayat ini coba ada yang punya gambaran bahwa tidak menabur. Siapa yang tiap hari lihat memperhatikan angin dia tidak akan menabur. Tidur sambil jauh-jauh gitu. Bagi kamu hal sederhana mengenai menabur apa? Siapa yang pernah pergi ke kebun? Biasanya menabur tuh, dia menabur dia punya lahan. Ada waktu untuk dia tuai kan tidak? Ada orang kalau tanam dia menanti tuaian atau tidak? Menanti tuh. Nah, mungkin dia tahu siapa dia kasih waktu kita mulai nikmati atau mungkin mungkin dia tunggu gitu. Tapi siap. Itu ya, menabur. Menuai tadi sudah kapan langsung jawab. Berarti dia pergi untuk apa? Ambil hasil yang sudah dia tabur. Nah hari ini saya kasih firman Tuhan. Kapan waktu untuk melangkah? Kapan waktu melangkah? Di ayat ini nih, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Poin pertama, jangan biarkan ketidakpastian melumpuhkan tindakan. Sesuatu yang pasti, jangan pastinya untuk melumpuhkan tindakan. Sesuatu yang pasti itu harus ditindaklanjuti. Kalau sesuatu yang pasti, baru kamu bicara yang terpasti, maju kan tidak? Hah? Kalau nyambung tuh, pasti tidak nyambung. Jadi yang pertama poinnya dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 4.
berjudul kapan waktu yang tepat atau kapan waktu untuk melangkah. Yang pertama, jangan biarkan ketidakpastian melumpuhkan tindakan. Maksudnya begini, terlalu fokus pada potensi masalah. Potensi itu apa? Kata lain dari potensi. Terlalu fokus pada potensi masalah. Penyebab masalah. Potensi itu ditambah dengan penyebab masalah. Kita lihat dari dia punya kata selanjutnya ya. Terlalu fokus pada potensi masalah atau resiko di masa depan bisa membuat kita takut untuk melangkah dan melakukan apa yang harusnya atau seharusnya kita lakukan saat ini. Kita jadi terus menunda karena khawatir akan hal yang belum tentu terjadi. Ini baca ulang ya. Biasa dosen kan kalau baca sesuatu kita mulai mencerna dengan baik ya. Jika kami berharap bahwa firman Tuhan itu tidak berlalu saja, tapi kita mencerna juga. Yang tepat itu sampai ke kita ya. Terlalu fokus pada potensi atau penyebab masalah atau risiko di masa depan ya. Terlalu fokus dengan masalah di masa depan membuat, belum juga sampai di masa depan, tapi kalau sudah terlalu berpikir terlalu jauh, bisa membuat kita takut untuk melangkah dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan saat ini. Kita jadi terus menunda karena rasa khawatir yang sangat berlebihan atau sesuatu yang belum tentu terjadi. Contoh ya, Fani kasih contoh ini dalam pelayanan dulu. Seorang pemuda, ini bukan berarti Fani menyinggung atau Fani ini ya, kita mengoreksi diri kita sendiri ya, apakah kita ada di situ ataukah tidak, atau kita perlu untuk memperbaiki diri ya. Seorang pemuda merasa terpanggil untuk melayani di gereja, mungkin itu WL, mungkin itu ngajar sekolah minggu, mungkin itu bermain musik, namun ia berpikir, bagaimana kalau nanti saya itu WL itu suara false? Bagaimana kalau saya main musik itu nanti harusnya ke nada C, saya pergi ambil nada Z? Bagaimana ketika saya ajar sekolah minggu tuh, anak-anak sekolah minggu tuh suka kah tidak dengan saya, atau nyambung kah tidak kalau saya bahasa ini pas ke anak-anak kah atau terlalu tinggi kah? Nah dia mulai berpikir tuh. Akhirnya kalau orang berpikir tentang hal-hal itu pasti khawatir kan tidak? Sesuatu yang dia belum lakukan, dia belum coba, tapi itu sudah kumpul banyak-banyak di dalam pikiran sini. Gitu. Akhirnya apa? Yang menimbulkan dia rasa khawatir. Lalu dia berpikir bahwa nanti Tuhan ini bisa kan tidak ini yang saya pikir ini manusia, tapi kira-kira Tuhan senang kan tidak kira-kira Tuhan bagaimana jadi dia sudah punya pemikiran yang lain-lain begitu. Padahal Tuhan itu bisa memakai ketidaksempurnaan itu. Jadi Tuhan itu bisa memberikan rasa khawatir kita itu karena melebihi, akhirnya kita tidak tahu kalau sebenarnya Tuhan juga kalau menempatkan kita di situ tuh, Tuhan juga tahu kemampuan yang ada pada kita. Nah, lanjut. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu dalam pendidikan atau karir. Tadi contoh pertama ya. Nanti kamu coba menelaah lagi ya. Seorang pemuda memiliki ide bisnis yang bagus atau ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, lagi-lagi dia berpikir, bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau tidak ada modal? Bagaimana kalau tidak ada pekerjaan setelah lulus? Ketakutan akan masa depan membuat dia itu ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Padahal
keberhasilan seringkali datang setelah kita berani apa? Diam. Berani mencoba. Oh, kalau kontra mencoba ya kontra akan tahu itu. Bayangkan, saya kemarin baca sini apa? Dia sudah memikirkan nanti dia lulus baru selesai apa ya? Padahal ini baru daftar. Padahal dia baru dapat pekerjaan. Misalnya saya lulus PNS, saya pergi masuk di Kesbangpol. Padahal saya selama ini ibu rumah tangga. Pikir pekerjaan itu apa di dalam? Berpikir daftar ujian ini. Mungkin pikirnya itu teknik. Ini salah satu contoh ya. Kapan itu berpikir bahwa masuk di dalam kuliah atau UT ini itu meringankan. Maksudnya kalau pikir tuh ringan begitu. Tapi tidak berpikir yang kita lihat itu awal. Begitu. Ini sebenarnya kebalikan daripada Kafani. Kafani itu memikirkan yang saat ini, tidak berpikir ke depan. Tapi ada orang, ya contohnya seperti Gresa dia, umur 21 ini nanti ke depan bikin bagian apa, begitu tuh. Terus studi usia begini nih, apa ya, saya kayak begini-begini saja. Ada yang orang yang memikirkan ke depannya, ada juga yang cuma hari ini, dia cuma memikirkan hari ini saja. Terus ada yang cuma memikirkan tentang khawatir tanpa ada hal positif yang yang ada di balik itu. Itu manusia itu penuh dengan hal-hal begitu. Tapi firman Tuhan hari ini bilang apa? Keberhasilan itu, maksudnya hal-hal yang tadi kami sampaikan tuh, keberhasilan itu seringkali datangnya setelah kita berani mencoba. Coba dulu. Kapan waktu yang tepat untuk melangkah? Itu firman Tuhan bilang waktu yang tepat untuk kau melangkah itu maju itu dengan pasti. Jangan lumpuhkan niat yang semua maju tuh. Jangan kau tahan lagi. Kasih biar itu maju untuk mencoba. Kalau nggak coba bagaimana kau bisa? Bagaimana kau tahu ke depannya? Lalu yang kedua, kapan waktunya untuk melangkah? Saat situasinya tidak ideal. Situasi tidak ideal. Makanya terlalu mungkin saja. Masa situasi lagi terlalu baik-baik saja baru suruh melangkah tuh. Tapi firman Tuhan bilang apa tadi? Terlalu mungkin. Situasi lagi guncang-guncangnya, situasi lagi kau nyaman dengan itu baru kau mau melangkah. Firman Tuhan bilang apa? Karena mungkin kau akan duduk saja begini untuk memperhatikan awan setiap hari. Karena mungkin kau lihat angin yang menggerakkan tumbuh-tumbuhan. Kau perhatikan saja begini, baru kau bisa menabur atau kau bisa menuai. Yang kedua, ambillah tindakan meskipun situasinya tidak ideal. Jadi yang pertama tadi berani mencoba. Kapan waktunya? Kapan waktunya itu ya saat kamu melangkah. Maju dulu, berani untuk coba dulu. Nah, maju itu pasti tidak ada yang namanya kalau semaju berarti aman. Orang merangkak, anak kecil atau kita kadang kayak mau duduk, kamu duduk terus kan, berani jalan dulu. Jalan agak kencang sedikit bisa lah lari juga kadang ada yang lari cuma pelan, ada juga yang larinya sampai benar-benar sebagai atlet lari. Jadi sekarang pilih yang dimana nih? Ambil tindakan meskipun situasinya tidak ideal. Maksudnya begini, kita seringkali tunggu 21 ini belum waktu yang tepat. Sama si anak-anak, kalau dia mungkin berpikirnya sudah tua. Ada yang berpikir 21 sebelum bisa ngapa-ngapain. Nah, bikin apa ya? Begini saja ikut orang tua kah, ikut bermain bola kah? Ada yang berpikir begitu, tapi ada juga yang berpikir tentang 21 nih usia sudah matang. Kalau perempuan biasanya 21 usia sudah matang. Kebanyakan maksudnya
maksudnya dia sudah berpikir bahwa ini tuh kayak masih anak-anak gitu. Dan kembali lagi ke apa namanya masing-masing atau pribadi orang. Seperti yang Bapak disampaikan, kita seringkali menunggu waktu yang tepat atau tunggu kondisi yang sempurna untuk memulai atau melakukan sesuatu. Padahal kesempurnaan seringkali tidak pernah datang. Tuhan aja mengajarkan kita ini setiap hari berdoa untuk menjadi sempurna dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan bilang, oh iya besok kau minta kau jadi sempurna, jadi besok kau jalan ke malaikat begitu. Oh iya, kau manusia. Ya, jadi ingat bahwa kesempurnaan seringkali tidak pernah datang. Lebih baik memulai dengan apa yang kita punya, di mana kita berada saat ini. Jadi ada tindakan. Tindakan sudah maju baik-baik, sudah maju itu tindakan selanjutnya apa? Contoh, dalam pertumbuhan rohani, seorang pemuda ya, kamu bisa mau bilang seorang ibu-ibu atau seorang bapak-bapak, kita di sini pemuda, kecuali saya dong. Saya seorang ibu. Jadi konteksnya adalah seorang pemuda ingin melihat dengan dekat Tuhan dan membaca Alkitab secara rutin. Namun, dia terus menunggu waktu luang yang benar-benar kosong dari semua kesibukannya. Saya baca ulang lagi ya. Seorang pemuda ingin lebih dekat dengan Tuhan. Lalu dengan cara dia ingin baca, baru mau nih. Baca Alkitab secara rutin. Rutin itu berarti terus menerus. Namun dia tunggu waktu. Waktu masih sibuk kuliah, waktu masih jalan dengan teman, waktu masih main pergi ngobrol dengan saudara-saudara. Pokoknya ada waktu yang benar-benar kosong. Dari dia kesibukan semua. Akhirnya waktu itu tidak pernah datang. Dia lebih baik memulai dengan membaca beberapa ayat setiap hari meskipun hanya 5 menit harusnya. Jadi harusnya itu langkah yang dia lakukan harusnya mau 5 menit kah, 3 menit kah, silahkan dia baca Alkitab. Kalau dia ingin memulai ya, dia ingin memulai berarti 3 menit kah, 2 menit dia baca Alkitab di sela-sela aktivitasnya. Sekarang ini kalau dulu orang pergi bawa Alkitab kemana-mana, kalau sekarang ada HP. Dengan gampangnya toh kalau buka Messenger cepat sekali toh. Baca di situ sudah. Coba kalau dia punya niat buka Alkitab, Kak Fani selalu di depan ini nih ada Alkitab duluan. Kenapa? Semalas-malasnya cepat-cepat saja buka begini. Kak Fani bicara begini bukan berarti Kak Fani juga orang yang sempurna. Tidak, tapi setidaknya membiasakan diri dengan ini. Taruh begini, buka langsung, baca Alkitab hari ini. Kak biasa kalau sudah kayak mager terlalu, itu cuma buka di Mazmur 51, itu doa pada pagi hari, terus masuk pasal 4, doa pada malam hari. Itu saja yang Kak Fani baca ulang-ulang. Itu kalau di mana sudah terlalu jenuh sekali, itu yang Kak Fani baca. Cuman malam hari itu Mazmur pasal 4, pagi hari Mazmur pasal 5. Begitu. Jadi bagaimana kau mau memulai sesuatu, tadi semelangkah bagus ini, tindakan yang kau lakukan selanjutnya itu adalah apa? Kalau kau mau seperti contoh yang tadi, dalam pertumbuhan rohani, kau punya rohani itu terpenuhi, berarti ada satu tindakan yang kau lakukan, yaitu membaca itu cuma 2 menit kah? Atau cuma scroll kau punya Instagram yang mungkin pernah seliweran muncul, pernah muncul begitu, mungkin kau save, kau simpan, baca itu lah, tidak apa-apa. Jadi punya waktu, punya tindakan dalam kerohanian. Nah, ini contoh lagi dalam hubungan, ya. Dalam hubungan itu dalam arti, ini kita sudah dewasa semua, dalam arti berpacaran. Nah, seorang pemuda
merasa ada ketidakcocokan kecil dengan pasangannya, tetapi ia menunda untuk membicarakannya karena menunggu momen yang tepat. Nah, misalkan Otis, dia mau bicara sesuatu ke Kak Fani. Kak Fani, saya mau bilang kalau Kak Fani saya suka ke Kak Fani. Misalkan ini kita sudah besar, ini hanya contoh. Tapi dia lihat kayak setiap saat ini Kak Fani ini dia punya mood hidup Kak, muka punya ketika ketemu itu kayak terlepas terus. Tunggu lah, besok kalau dia perlu apa mood itu lagi bagus baru saya sampaikan kalau saya suka ke dia. Itu kalau contoh ya, contoh bahwa setelah melangkah itu ada tindakan lanjut yang harusnya kita sebagai anak Tuhan lakukan. Kembali lagi ke firman Tuhan yang hari ini membaca, terang mungkin kau akan menabur kalau kau tidak berani untuk mencoba. Firman Tuhan bilang, kau tidak mungkin duduk duduk terus-terusan perhatikan langit. Harus ada sesuatu yang kau lakukan, harus ada langkah yang menuju ke depan untuk kau lakukan. Untuk apa? Kau menabur. Menabur berarti lakukan sesuatu. Menabur itu berarti bukan kau tidak lakukan sesuatu, tidak. Kalau semua langkah berarti harus lakukan sesuatu. Itu firman Tuhan yang bilang nih. Baca firman Tuhan baik-baik, dengar baik-baik. Contoh-contoh yang tadi Kak Fani sudah kasih kamu. Nanti Kak Fani kirim filenya lagi buat kamu baca. Jadi Kak Fani mau pingin kalau di mana Kak Fani punya kesempatan untuk bawa firman Tuhan tuh, punya file untuk bagikan ke grup. Biar kamu juga belajar biar kalau bisa salah di mana Kak Fani koreksi juga. Nah, berani ketika melangkah, ada satu keberanian untuk melangkah, pasti bikin sesuatu. Tabur sesuatu, kata firman Tuhan, tabur. Lalu setelah kau tabur, karena mungkin habis itu kau tinggal saja begitu, atau kau diam saja tanpa kau mau menghasilkan, atau tanpa kau ambil kau punya hasil yang sudah kau tabur. Tidak mungkin tidak. Jadi setelah kau tabur, kau lakukan tindakan itu harus ada hasilnya. Jangan biarkan tindakan itu kosong. Tindakan itu jangan kosong. Jadi sekarang ini kan mulai berpikir, ini firman Tuhan sampaikan atau Kak Fani sampaikan ke kamu maupun untuk Kak Fani sendiri, ketika sudah melangkah tuh, contoh apa saja pun yang kalian lakukan ketika sudah melangkah. Sekarang ini mungkin dalam pendidikan, maju terus, maju saja. Karena bisa Tuhan bilang apa? Datang minta pertolongan ke saya. Contoh seperti Dariman, Bapak Dariman sampaikan dalam hati saja itu dia sampaikan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan sampaikan ketika katakan bahwa ketika kau melangkah untuk melakukan segala sesuatu atau kau mulai untuk menabur, firman Tuhan bilang apa? Kau menabur, siapa yang siram? Siapa yang siram? Kita yang siram, toh siapa yang kasih tumbuh? Siapa yang bikin akar itu kuat baru menghasilkan pohon berdiri tegak? Siapa? Tuhan. Tuhan yang kasih tuayan untuk kita. Kau tabur capek-capek mungkin terada hasil. Tuhan bilang apa? Maju terus, langkah maju terus, jangan berhenti. Jangan langkahmu itu kosong, tapi menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu baru firman Tuhan bilang apa? Belum orang lain tuai dia tuh hasil. Kau dulu, kau yang memulai, kau yang bekerja itu, kau tuai kau hasil itu, baru hasil itu juga dinikmati oleh orang banyak. Contoh saja seperti tadi saya bilang pohon pohon pisang. Coba kalau misalkan yang tanam siapa? Ada orang yang menanam, yang bikin akar kuat itu tadi firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus itu sendiri yang menghasilkan, kecuali ya rata-rata di mana seseorang yang menanam yang menghasilkan itu dia sendiri atau orang lain.
ambil fakta secara keseluruhan, survei secara keseluruhan, bukan satu ini ya. Rata-rata orang tanam barang itu dia sendiri. Misalnya Kak Fani tanam barang, Kak Fani dulu atau orang-orang yang ada di Kak Fani itu yang menikmati hasil itu, baru Kak Fani bisa bagi ke orang atau orang datang. Contoh seperti jambu ya tadi, dia yang tanam, Tuhan yang menumbuhkan akarnya, menghasilkan, dia yang menikmati, toh Pak kita boleh minta, orang lain juga ikut menikmati. Itu firman Tuhan sudah jelas sampaikan bahwa sesuatu yang kau tabur itu pasti kau tuai dulu. Kau tuai dulu baru orang lain yang tuai. Nah firman Tuhan hari ini dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 itu mengajarkan kita bahwa setiap hal yang orang lakukan itu berani maju terus. Kau maju, kau langkah maju terus, maju. Dimana kau rasa sudah mulai langkah ini pelan, langkah kau lari kah, itu merupakan sesuatu yang membuat kita maju ke depan. Nah, ketika sudah mulai capek atau mulai aduh bisa ini Tuhan, panggil Tuhan. Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya terbatas, Tuhan saya otak ini sudah kacau ini. Saya tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Firman Tuhan bilang apa? Jangan kau khawatir tentang yang hari esok sana. Cukup hari ini. Ini saya kembali ke firman Tuhan yang minggu kemarin. Firman Tuhan kemarin lihat kesambungan dengan ini. Jangan berlebihan. Firman Tuhan bilang apa? Tabur. Tabur saja. Kapan kau tuai? Ada waktu yang Tuhan bilang kau tuai. Ya. Setelah melangkah tabur, nah lalu apa tadi? Ada tindakan. Kapan waktu untuk kau melangkah? Yang pertama tadi apa? Berani melangkah. Toh setelah melangkah ada apa tadi? Tindakan. Tindakan keluar dari sesuatu hal yang kau rasa itu nyaman tapi itu mengganggu. Tadi Kak Fani bilang catat di sini, situasi yang tidak ideal. Keluar dari situ, tindakan sehingga kau bisa menghasilkan atau kau bisa ambil kau punya tuaian yang sudah kau tabur itu. Baca firman Tuhan itu kadang itu kayak terbatas, kita terbatas dalam semua hal. Apalagi aktivitas banyak baru kamu baca kebenaran firman Tuhan. Sio saja, itu kayak angin lalu. Tapi ada saat di mana, ini yakin semua dari kita ada saat di mana kita akan firman Tuhan itu akan mengingatkan kita kembali lagi. Kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menanyakan kapan waktu untuk kita melangkah. Koreksi itu dalam kita berdiri. Saya ada di mana ya? Saya sudah mulai maju kah? Atau saya sudah di yang poin kedua sudah ada tindakan kah? Saya sudah menabur di mana-mana, saya sudah melangkah untuk maju kah? Atau saya masih mau bergerak untuk maju? Atau saya sudah maju, saya belum menabur? Menabur seperti apa yang kau mau tabur hari ini? Itu yang nanti kau tuai. Apa nih? Mungkin ya, menabur dalam bersusah payah belajar. Menabur dalam bersusah payah di apa lagi? Bekerja. Oh, semua itu akan ada hasilnya. Kau menabur di belajar, kau tak pintar. Kedepannya hasilnya apa? Kau dipakai di sana sini. Oh, begitu. Terus menabur di tempat kerja. Oh, kerja, teman main pemalas untuk masuk ke kerja. Tapi dia punya gaji ada, sama-sama. Mungkin kita lihatnya, oh sama-sama mau. Dia tiap hari, tiap bulan dapat gaji. Ada saat di mana dia akan tinggal, oh yang diangkat. Jadi apa? Mungkin jadi apa? Biasa di kantor-kantor. Jadi kepala bidang kah? Atau apa begitu toh? Ada sesuatu hal yang pasti kita akan tuai hasilnya. Jadi mulai dari sekarang silakan. Tabur kemalasan dapat itu sudah. Kau tabur kasih, kau dapat kasih. Kau tabur apa lagi?
tabur rasa syukur mungkin. Itu sesuatu yang sangat tabur sabar. Itu hal-hal yang kadang untuk diri sendiri itu ya, belum lagi untuk orang lain. Makanya firman Tuhan bilang apa? Dari kamu sendiri dulu. Dari kamu sendiri baru nanti akan memberikan dampak bagi orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk kalian, tapi untuk Kak Fani juga sebagai kakak kalian, sebagai apa ya, orang tua kalau bisa dibilang, untuk berani melangkah. Sudah melangkah itu, berani melangkah ke depan, melakukan segala sesuatu dengan baik dan menaburkan hal-hal yang baik. Itu juga kembalinya tuayannya nanti yang baik juga bagi diri saya sendiri. Jadi itu juga dengan kamu. Mulai berpikir dalam diri kamu, tabur yang baik biar dapat hasil yang baik. Nah, oke. Terima kasih untuk semua yang hadir kali ini. Lagi-lagi Kak Fani mewakili Kak Boy 10 kali. Maafkan Kak Boy hari ini berangkat tadi subuh berangkat ke Maibrat dengan Pak Kepala dari MD, ada rapat di sana. Jadi lagi-lagi saya yang membawakan firman. Usul saya saja teman-teman, untuk kita semua, kalau bisa kakak sekretaris mulai kasih kita jadwal sama-sama. Bukan apa, tapi belajar untuk kita baca kebenaran firman Tuhan. Kalau kapan firman Tuhan, maksudnya kebanyakan orang Tuhan disampaikan bahwa jangan jadi pendengar terus, gitu. Jadi pelaku juga, pelaku itu apa? Memberkati orang lain. Saya cuma sampaikan, selalu saya sampaikan begini, jangan lihat orang yang menyampaikan, lihat firman yang keluar dari dia mulut. Firman yang kau baca itu, yang kau dengar, itu yang masuk dalam kau diri, baru kau hidup dengan itu. Kalau kau lihat Kak Fani, Sio, besok jalan sana itu terangkat pakai firman Tuhan yang saya sampaikan. Orang lain di antara kita sini semua ini, silakan yang mau hidup dengan kebenaran firman Tuhan, dia pegang firman Tuhan itu. Tapi dia yang melihat Kak Fani, sudah firman Tuhan stop sampai situ, berkat lari ke orang lain. Tuhan itu lari ke orang lain. Jadi maksud saya biar kita belajar sama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Saya kali 3 ditugaskan itu, tugas banyak, lalu mau pegang firman Tuhan itu kadang kayak berat. Berat itu manusia, tapi apa? Harus. Pokoknya ambil sisi positifnya, kapan lagi? Pokoknya akan belajar kebenaran firman Tuhan kalau tidak begini. Kita belajar firman Tuhan tidak hanya apa ya, bilang saya kurang mengerti, apalagi coba kamu baca Matius. Kamu buka Matius, itu silsilah Tuhan Yesus. Bagaimana kamu menjelaskan ke orang? Ini kasih tahu ke orang. Kau baca dulu, baru kau tahu. Oh iya, ini bawah nih, dari atas ke bawah nih, ulang lagi bawah ke atas nih. Kalau tidak baca pasti tidak tahu. Makanya kita belajar sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tadi jam 5 pas kita mulai, ini selesai jam 5 ya. Sebenarnya saya kasih game satu, tapi teman-temannya juga panjang. Sampai di sini firman Tuhan kita. Mungkin ada yang mau menyampaikan doa atau mungkin bersaksi. Tidak apa-apa menyaksikan sebelum kita berdoa. Oh ya, hari Rabu sekolah. Oh ya, hari Rabu ujian nasional. Ya. Ujian sekolah, oh belum. Bukan di, oh iya. Oh tahun ini ujiannya ujian sekolah. Oh saya kira yang kemarin ada berubah jadi ujian nasional. Tahun depan baru dilaksanakan. Kan menteri yang baru ini kan ada ujian nasional. Sudah di, ya, maybe ujian nasional mungkin ada lagi. Ujian sekolah maaf.
damai di hati, kemuliaan bagi Allah. Selamat sudah lulus. Sama siapa lagi? Mela sama siapa? Mela sama orang Membo. Nurlin. Iya, sama Nurlin ya. Banyak selamat sudah lulus di tahap apa ya? Orang bilang tahap anak-anak. Selamat datang di tahap orang dewasa. Maksudnya kuliah. Kuliah itu sudah mulai memikirkan banyak hal. Saya bilang tadi masa anak-anaknya sudah selesai, selamat datang di ini orang dewasa. Ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang taman ini mungkin di sini? Tidak. Apa? Sudah mungkin ada yang tahun depan, ada yang tahun depan 2026, 2027. Ini SMA ya, Ebi. Masih berjuang. Ada lagi yang mungkin? Tidak ada? Oke. Ya teman-teman, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa kita berdoa, kita fokuskan semua, kita berdoa bukan teman kita, saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri yang didoakan itu kita berdoa sungguh-sungguh ya. Jangan apa ya melalui ketidaksungguhan kita ini Tuhan apa ya membelokkan kita punya. Tapi Tuhan tidak sejahat itu hanya pemikiran kita sebagai manusia. Maksud Kavani begitu saja. Jadi menyampaikan bahwa ketika kita berdoa, kita sama-sama berdoa sungguh-sungguh untuk teman kita atau diri kita sendiri, sehingga berkat itu jangan lalu daripada kita. Dimana apa doa itu didoakan, yes, besok itu kita terima, usaha itu kita terima. Kalaupun tidak, berarti kita diberikan apa?
kelapangan hati untuk bersabar menerima atau menunggu waktu yang Tuhan kasih. Oke. Kita naikkan pujian satu ya. Tunaikan syukur. Tidak.